Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester data mining, yang mana di dalam video ini akan dijelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu terkait pemrosesan dataset yang sudah disediakan. Di dalam kelompok ini terdapat 3 orang anggota, yaitu Harisha Miranti, Safa Aulia, dan juga Elma Nurul Fatika. Oke, berikut adalah tugas yang diberikan, di mana ada kasus duplikasi pada kolom invoice ID dan juga kode obat akibat entry ganda dari cabang berbeda. Tugas yang diberikan yaitu deteksi dan hilangkan data duplikat, identifikasi atribut yang redundan, dan juga ada exact duplicate detection, near duplicate detection. Functional dependency, embedding based similarity. Untuk pertanyaan studi kasusnya itu gimana menentukan apakah data dianggap duplikat atau sah berasal dari cabang berbeda dengan waktu yang sama. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam codingan. Oke. Jadi untuk file-filenya sendiri di sini ada file datasetnya kita gunakan. Lalu kita punya uh, codingan untuk memproses dataset itu, di mana di dalam file ini kita akan melakukan redundancy. Oke, jadi yang pertama adalah ini adalah library yang kita gunakan dalam proses ini, yaitu ada Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn, and Fuzzy. Oke, selanjutnya adalah langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah membaca dataset dengan menggunakan fungsi read_csv. Nah, dari hasil ini didapatkan ukuran datasetnya itu ada 138.364 dengan 8 buah kolom. Yang mana kolom ini berisikan atribut, yaitu ada kode, nama produk, unit, tanggal transaksi, kode transaksi, kategori, quantity, dan juga nilai. Ditampilkan juga jumlah nilai nol untuk tiap kolom, di mana didapati ada semuanya itu ditampilkan nol. Terus yang selanjutnya adalah proses normalisasi. Pada tahap ini, kolom yang berisi teks seperti kode atau nama produk dan kategori dibersihkan dari spasi yang tidak perlu. Nah, di sini parse number itu digunakan untuk bah nilai tadi. Sementara kolom tanggal transaksi itu dikonversi ke format datetime. Didapatkanlah hasil seperti ini. Selanjutnya ada exact duplicate detection. Nah, di mana fungsi ini digunakan untuk mendeteksi baris yang memiliki kombinasi kode transaksi atau kode yang sama. Nah, proses ini dilakukan dengan memeriksa kombinasi antara kode-kode tadi itu menggunakan fungsi duplicate. Nah, dari hasil analisis ditemukan sebanyak 671 baris duplikat yang berarti ada data transaksi dan produk yang tercatat lebih dari 1 kali. Nah, sebagian besar itu munculnya 2, tapi ada juga yang 6 kali. Lakukan analisis branch. Kita anggap aja 3 digit awal ini adalah merupakan kode dari branch-nya. Nih, kita lakukan duplikasi dataset yang sah dan tidak. Ternyata total duplikasinya ada 319, yang sah itu 0, yang tidak sah itu ada 319. Nah, ini untuk duplikasi kombinasi tidak sah tak dari quantity dan juga nilai. Terus selanjutnya, karena terdapat kombinasi duplikat yang tidak sah tadi, itu selanjutnya kita harus melakukan pembersihan dataset. Pembersihan dataset ini dilakukan dengan menggunakan fungsi drop. Nah, setelah itu kita lihat lagi ukuran datasetnya setelah kita melakukan penghapusan. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan kemiripan nama produk menggunakan metode fuzzy matching dari library yang sebelumnya sudah kita gunakan, yaitu Fuzzy Wuzzy. Nah, teknik ini menghitung kesamaan
antara eh, kemiripan rasio huruf. Nah, jadi di mana kita gunakan nih fungsi ini, terus ditampilkan. Ternyata ada beberapa produk yang memiliki kemiripan. Nah, tapi ternyata di sini kemiripannya itu tidak berpengaruh besar karena sebenarnya ini tuh bukan duplikat, tapi ini memang perbedaan dari isi atau jenis si obat itu. Jadi obatnya satu satu jenis, cuman emang beda. Kayak misalnya nih alkohol 70% itu ada yang 100 mili dan juga ada yang 300 mili. Tuh. Jadi ini bukan duplikat yang gimana, cuman ini hanya adanya produk yang punya ukuran atau variasi yang berbeda gitu dengan nama obat yang sama. Nah, selanjutnya itu dilakukan eh, pemeriksaan fungsional dependensi analisis di mana untuk menguji apakah nama produk dan juga kode dengan unit itu punya keterkaitan, ada hubungan gitu antara kolom kode produk dengan nama produk dan unit. Nah, hasil analisis menunjukkan tingkat konsistensi sebesar 100% yang artinya tiap produk selalu memiliki nama dan satuan yang sama di seluruh dataset. Nah, jadi di mana dataset ini hasilnya itu cukup konsisten dari hubungan antar atribut. Oke, terus selanjutnya itu kita lakukan visualisasi. Nah, visualisasi ini untuk melihat distribusi jumlah duplikat per kombinasi transaksi dan produk. Nah, dari grafik itu terlihat bahwa mayoritas kombinasi memiliki dua duplikat. Ada sedikit yang 5 sampai 6 duplikat gitu. Ditampilkan juga 5 kombinasi transaksi produk dengan jumlah duplikat tertinggi untuk melihat karakteristik data yang paling sering terulang. Nih. Nah, ini eh, data-data yang sering terulang dan ini data yang paling banyak terulang yaitu Belsop 65 gram dari branch yang sama dengan kode transaksi yang sama dengan tanggal transaksi yang sama ini jadi duplikatnya. Terus selanjutnya hasil yang sudah kita bersihkan tadi itu disimpan ke dalam file yang bernama pembelian clean underscore drop, di mana akan menjadi file ini. Ini adalah data yang bersih tadi. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus terkait imbalance data pada dataset apotik yang telah diberikan. Eh, Sebelumnya, karena dataset yang diberikan tidak menjelaskan terkait kategori obat bebas maupun obat resep dokter, kami melakukan upaya untuk eh, membuat kolom terkait kategori obat, di mana 95% eh, o- itu adalah obat bebas dan 5% merupakan obat resep dokter. Dari pendistribusian itu, kami melakukan analisis untuk kategori tiap obatnya, di mana obat bebas berjumlah sebanyak 131.610 dan obat resep dokter sebanyak 6.754. Dengan digambarkan pada grafik sebagai berikut. Lalu selanjutnya kami melakukan label encoding untuk kolom target, di mana eh, kategori obat bebas dan obat resep dokter itu kami eh, merubahnya menjadi numerik, di mana obat bebas bernilai 0 dan obat resep dokter bernilai 1. Lalu selanjutnya kami melakukan split pada train maupun test set, di mana memiliki kolom fitur yaitu quantity, nilai, kategori, unit, dan juga nama produk. Hasil split datanya kami membaginya sebanyak 80% atau sebanyak 110.691
dimasukkan ke dalam train set dan juga senilai 20% atau sebanyak 27.673 dikategorikan sebagai test set. Lanjut ke step 3. Ini merupakan inti dari proses imbalance data, yaitu kami melakukan resampling, yaitu melakukan oversampling, di mana kami menambahkan atau menduplikasikan sampel kelas minoritas eh, ke dalam kelas minoritas sehingga jumlahnya sama dengan kelas mayoritas. Kami membaginya menjadi 50%, 50%, di mana ukuran data sebelum di-resampling adalah 110.691, eh, kemudian berubah menjadi 210.576 setelah dilakukan resampling. Ini merupakan gambaran grafik dari pendistribusian kelas sebelum dan sesudah di oversampling. Selanjutnya adalah terkait modeling, di mana kami melakukan dua pendekatan. Yang pertama yaitu terkait logistic regression atau algorithm level, di mana kami eh, membuat indikator, dua indikator yaitu nilai dan quantity sebagai modelingnya. Lalu dihasilkan confusion matrix sebagai berikut, di mana sumbu Y itu merupakan aktual dari datanya dan sumbu X ini merupakan eh, pendistribusian dari data yang diprediksi. Lalu selanjutnya kami juga melakukan hybrid methods, yaitu dengan melakukan yaitu adalah kombinasi dari oversampling dan class weight, eh, di mana dihasilkan confusion matrix sebagai berikut. Selanjutnya kami juga step terakhir yaitu terkait evaluasi untuk imbalance data dengan precision, recall, F1 score, dan ROC AUC. Dihasilkan di mana baseline logistic regression dilakukan hasil sebagai berikut, di mana eh, hasilnya di mana semua prediksi merupakan kelas mayoritas dan nilai recall dari kelas minoritas adalah 0. Lalu untuk kelas hybrid, di mana dilakukannya penggabungan oversampling dan class weight, menghasilkan recall kelas minoritas naik menjadi 61,95%. Namun precisionnya rendah senilai 4,8%. Dan untuk ROC AUC atau hybridnya dihasilkan senilai 49,34%. Hal ini membuktikan bahwa indikator kuantiti dan nilai tidak cukup informatif untuk membedakan jenis obat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait imbalance data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.